Selamat sore Sobat Seger, kembali lagi bersama Mas Jo Channel. Sore hari ini saya bersama salah satu psikolog yang sudah banyak malang melintang di Jawa Timur dan juga sekitarnya. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu tamu saya. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Oke. Ya, boleh. Oke, halo Sobat Seger ya. Sobat Seger. Sobat Seger semuanya, perkenalkan nama saya Naila Kamalia. Sobat Seger semuanya bisa memanggil saya Naila. Saat ini saya adalah psikolog yang berpraktek di Kota Malang dan juga sebagai salah satu tenaga pengajar di salah satu universitas di Malang. Ya, kita lanjut. Oke. Ya, membahas tema kita sore hari ini. Ini kan sedang banyak ditanyakan oleh masyarakat terkait dengan speech delay. Nah, boleh dijelaskan nggak Mbak, apa sih itu speech delay? Oke, speech delay adalah kondisi terlambat bicara di anak-anak yang tidak sesuai dengan usia perkembangannya. Oke. Itu sih simpelnya speech delay. Berarti acuannya adalah usianya ya? Usia. Nah, itu apakah ada batas tertentu anak ini dikatakan speech delay atau ya pokoknya dia kalau nggak sama dengan sebayanya dia dianggap telat atau seperti apa Mbak? Nah iya, biasanya ibu-ibu suka gitu ya. Anakku suka dibandingkan sama anak tetangga gitu. Iya, anak tetanggaku udah segini, anakku belum. Sebenarnya nggak sesimpel itu sih Mas. Jadi kita itu ada acuan perkembangan bahasa anak-anak ya. Oke. Anak umur 3 bulan itu biasanya harusnya perkembangan bahasanya tuh bisa ngoceh. Selain nangis, dia bisa ngoceh. Kalau anak umur 6 bulan, dia udah bisa mengekspresikan kegembiraan. Nah, kemudian naik lagi umur 12 bulan, kalau diajak cilukba, dia bisa noleh. Yang ada respon gitu. Ada respon. Kalau yang ngajak cilukba di sebelah kanan, dia nolehnya ke kanan. Kalau ke kiri, ke kiri. Lalu nanti di usia 18 bulan, bisa ngomong 2 suku kata. Kayak mama, papa. Nanti di usia 24 bulan ada lagi Mas Dimas. Jadi anak-anak di umur 24 bulan itu perkembangan bahasanya harus bisa minimal 3 kata sampai 5 kata yang bermakna selain mama dan papa. Kayak gitu. Jadi memang tiap bulan tuh perkembangan anak beda-beda ya. Goals berbahasanya. Nah, dilihatnya di situ patokannya. Oke. Nah, itu kalau berarti kan acuannya adalah usia perkembangan anak itu dari ini ya usianya. Nah, itu apakah ada patokan tertentu? Kayak misalkan usia sekian tadi harus sekian gitu. Apakah Sobat Seger itu bisa cari informasi terkait itu di mana kira-kira? Bisa banget Sobat Seger semuanya, apalagi calon papah mamah atau papah mamah muda ya. Langsung aja Google pedoman SDIDTK dari Kementerian Kesehatan. Apa itu? SDIDTK itu apa? Jadi buku panduan atau pedoman stimulasi, deteksi, intervensi tumbuh kembang anak. Di situ lengkap banget Mas Dimas. Jadi perkembangan bahasa anak umur berapa bulan sampai berapa bulan tuh harus apa, stimulasinya harus bagaimana, perkembangan emosi atau perkembangan sosialnya gimana, itu lengkap banget. Orang tua tinggal centang. Kalau centangnya tidak terpenuhi, segeralah konsultasi ke dokter anak atau psikolog. Oke, berarti nggak asal dibandingkan sama anak tetangga ya Sobat Seger. Sekali. Tapi harus dilihat parameternya. Nah, itu bisa dicari di mana parameternya? Di websitenya Kementerian Kesehatan. Atau langsung buku SDIDTK gitu aja. Buku SDIDTK. Nah, selanjutnya Mbak, kira-kira apa saja sih sebenarnya penyebab speech delay itu? Biar Sobat Seger yang punya anak mungkin baby born atau apa gitu ya, bisa terhindar dari speech delay. Betul sekali, orang tua perlu banget tahu tentang penyebabnya ya. Penyebabnya ada 2, ada yang fungsional, ada yang non fungsional. Oke. Kita bahas yang non fungsional dulu ya. Siap. Nah, penyebab non fungsional ini biasanya penyebab yang terjadi di fisik anak atau tubuh anak, seperti gangguan pendengaran. Jadi fungsi pendengarannya itu terganggu. Nah, kenapa kok orang berbicara itu harus bisa mendengar? Karena kan kita kalau belajar itu kan perlu menangkap informasi ya Mas Dimas. Salah satunya adalah lewat pendengaran. Ketika kita pendengarannya itu terganggu, maka informasi yang tertangkap pun akan terganggu, sehingga
berbicaranya pun akan terganggu. Oke. Yang kedua, ada gangguan di fungsi mulut, lidahnya. Misalnya lidahnya terlalu pendek atau otot-otot mulutnya. Berarti fisiologis ya? Fisiologis. Itu yang penyebab non-fungsional. Non-fungsional. Ya. Kalau yang fungsional? Nah, ini ada lagi Iya. sebenarnya. Oh, sebentar. Masih ada. Yang non-fungsional masih ada. Yang ada lagi. Misalnya gangguan neurotransmitter. Biasanya terjadi di saraf otak. Anak ADHD atau autis. Oh, autis. ADHD itu gangguan fokus dan hiperaktif. Gitu. Jadi kalau ada penyebab-penyebab itu, ada tanda-tanda anak kita punya penyebab itu, langsung ke dokter biasanya, ke dokter anak, dokter THT. Ataupun ke psikiater anak. Gitu. Nah, kedua berarti ya, yang kedua penyebabnya adalah fungsional. Fungsional. Apa itu fungsional? Ini terkait stimulasi, Mas Dimas, dan pola asuh. Pola asuh orang tuanya. Orang tuanya, lingkungan di sekitarnya, ataupun nenek kakeknya, gitu. Stimulasinya kurang atau enggak? Yang distimulasi di anak itu, ayah bunda, ada banyak sekali. Kalau masalah berbicara, yang distimulasi itu enggak hanya ngomongnya aja, tetapi motorik kasar, motorik halus itu juga harus distimulasi. Nah, bisa dijelaskan juga itu Mbak, apa motorik kasar dan apa motorik halus? Jadi gini, kenapa ya sebelum menjelaskan motorik kasar, motorik halus itu menunjang kemampuan berbicara. Jadi kita berbicara itu memerlukan kemampuan yang namanya atensi atau fokus. Oke. Nah, untuk bisa jadi fokus, kita perlu duduk diam, mendengarkan. Nah, duduk diam dan mendengarkan ini adalah kemampuan motorik kita. Itulah kenapa ada stimulasi motorik juga. Oke. Motorik kasar itu adalah gerakan-gerakan yang melibatkan otot besar. Misalnya duduk, lari-lari, kemudian berjalan. Motorik halus itu gerakan-gerakan yang melibatkan ringan-ringan ya? otot-otot kecil. Misalnya mengancingkan baju, menulis, kayak gitu. Iya. Jadi itulah atensi itu butuh kemampuan motorik. Dan untuk berbicara butuh atensi. Oke. Nah, stimulus. Stimulus. Berarti kan ya tadi kan dijelaskan bahwa salah satu penyebabnya adalah stimulus dari dan juga pola asuh tadi ya. Pola asuh. Nah, pola asuh yang harus bagaimana sih supaya anaknya itu bisa terhindar dari speech delay? Yang pertama masalah gadget, Mas. Gadget, oke. Jangan ini ya berarti. Jangan kasih gadget mulai dini. Anak 1 sampai 2 tahun kalau bisa jangan main gadget. Karena di usia itu, nggak hanya usia 1 sampai 2 tahun nih, anak prasekolah itu semua yang ada di fisiknya ini perlu yang namanya stimulasi. Stimulasi, benar. Dan agar apa? Agar berkembang. Ya, tadi motorik kasarnya harus berkembang, motorik halusnya harus berkembang. Ketika anak memegang gadget, anak akan kehilangan kesempatan untuk melakukan perkembangan itu. Duduk diam terus ya, akhirnya dia nggak lari-lari. Kalau nggak lari-lari, akhirnya motorik kasarnya jadi kurang terstimulasi. Terus kalau duduk diam terus, dia nggak gambar-gambar ataupun nggak mainan play-doh atau mainan malam gitu ya. Akhirnya nggak terlatih ya. Nggak terlatih motorik kasar, ya? motorik halusnya. Nah, itulah dia yang hilang dari anak-anak yang bermain gadget. Komunikasi secara langsung dengan orang pun, interaksi sosialnya pun akan kurang karena mantengin layar terus. Sedangkan anak umur segitu tuh harus berkembang semuanya, Mas Dimas. Iya, berarti kalau kita punya anak yang ibaratnya ya masih 1-2 tahun lah ya, misalkan itu harus banyak diajak bicara ya Mbak ya? Harus banyak diajak bicara, itu yang pertama. Kemudian motorik kasarnya harus dilatih. Motorik halusnya harus dilatih. Kemampuan fokusnya juga harus dilatih. Terus ada pertanyaannya biasanya Mas Dimas, aku kayaknya udah ngajak bicara terus nih Bu, anakku, tapi kok nggak bicara gitu. Nah, perlu dievaluasi berarti ngajak bicaranya itu apakah anaknya udah lihat kita atau belum. Berarti ini ya harus interaktif gitu ya? Iya, anaknya harus lihat kita. Dan kita ngomongnya harus yang jelas, jangan dipedal-pedalin, itu juga jangan. Nah, ya itu mau tanya. Biasanya kan kalau kita anak kecil itu kan karena masih kecil ya.
mungkin juga keterbatasan dia dalam berbicara kan masih gitu kan biasanya. Nah, orang dewasa biasanya kan suka niruin. Iya. Itu bagus nggak sih sebenarnya? Tidak. Nggak bagus kan Nggak ya? bagus. Anak kecil tuh meniru. Meniru apa yang kita tiru. Jadi kita harus ngomong dengan jelas agar anak berlatih ngomong dengan jelas pula. Kalaupun belum jelas, karena memang kondisi fisik anak masih belum. Nah, itu juga, itu pola asuh tentang gadget ya. Iya. Ada lagi kebiasaan makan itu tentang MPASI nih Mas Dimas. Oh, Nah, apa MPASI. itu MPASI? Tahu nggak? Ayo. Tahu. Apa tuh? Masa, pokoknya belakangnya itu air susu ibu lah. Ayo. MP-nya apa ya? Makanan penunjang ASI. Bukan. No. Ayo. Boleh dijelaskan. Sobat Seger mungkin komen di bawah ya, apa itu MPASI? MPASI adalah makanan pendamping ASI. Oh, makanan pendamping. Iya, Ini iya. juga mempengaruhi. Ini loh, Mas Dimas, mempengaruhi anak berbicara. Oh iya. Dari Ngaruhnya makanan gimana? ya? Ha-ha. Bukan dari makanannya. Oh, maksudnya gimana ya? Gini, MPASI, pemberian MPASI itu kan bertahap ya, mulai dari bubur, kemudian udah agak kasar sampai kasar. Kalau anak sampai 2 tahun dikasih bubur aja, itu lidahnya nggak terlatih mengunyah, mulutnya nggak terlatih mengunyah, akhirnya ngomongnya juga sulit karena lidah dan mulutnya, ototnya tidak terlatih. Itulah ngaruhnya. Jadi pemberian MPASI harus sesuai tekstur agar lidahnya ini terlatih, otot mulutnya terlatih, ngomongnya jadi enak. Mas Dimas. Berarti memang penyebabnya ini nggak hanya misalkan tadi stimulus, nggak Pola hanya asuh. pola asuh, tapi juga MPASI sangat mempengaruhi, Mbak ya. Mempengaruhi ini ya, latihan otot mulut dan juga lidahnya ya. Oke. Nah, Gitu. sebenarnya itu kan apa ya, sudah banyak lah di Indonesia mungkin juga ada berapa persen Mbak kira-kira sekarang kalau 2-6%. 2-6% anak-anak itu di Indonesia mengalami speech delay ya. Nah, itu kira-kira bagaimana sih cara mengatasinya Mbak biar nggak anaknya kita itu biar nggak terkena speech delay? Tentunya yang bisa diatasi dengan segera itu yang ini ya, yang penyebab yang fungsional ya. Oke. Kalau yang non fungsional harus memang pengobatan dengan profesional, dengan dokter. Nah, kalau yang fungsional kan ini bisa kita lakukan di rumah. Mungkin kalau misalnya bingung bisa dengan pendampingan psikolog. Gimana sih caranya? Stimulasinya harus terus-menerus dan sesuai dengan usia perkembangannya, Mas Dimas. Kembali lagi harus sesuai usia perkembangannya ya. Stimulasi bicara, stimulasi sosial, stimulasi motorika kasar halus, itu harus sesuai perkembangannya dan itu harus dilakukan setiap hari oleh orang tuanya. Dan juga jangan menciptakan situasi-situasi yang membuat anak itu nggak mau bicara. Misal, ketika anak ingin bicara, membentak, jadinya anaknya kan jadi nggak ingin bicara lagi atau gimana. Jadi situasi yang mendukung. Ada lagi selain stimulasi itu, kita harus sering juga ngajak anak keluar rumah. Untuk apa? Untuk Diajak main ke taman gitu ya. Memperkenalkan lingkungan. Jadi nggak hanya main tapi kita diem, enggak. Adek, di situ ada belalang, di situ ada kupu-kupu. Jadi kosakatanya anak ini semakin banyak. Gitu. Siap. Nah, tadi itu ya cara mengatasinya seperti itu Mbak ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan sudah terlanjur atau ibaratnya telat lah, misalkan masih kecil sudah banyak dikasih gadget, sudah banyak screen time lah, sudah terlanjur. Nah, cara mengatasinya kalau misalkan sudah terlanjur seperti itu bagaimana? Oke, berarti yang nonton ini misalnya ya, Sobat Seger, oh anakku ternyata karena gadget deh gitu ya. Maka teman-teman Sobat Seger harus segera menyadari kalau itu menyebabkan speech delay. Hentikan segera. Paling pertama harus dihentikan. Perilaku yang menyebabkan speech delay ini hentikan segera, itu yang pertama. Kalau butuh pertolongan profesional langsung ke dokter anak atau ke psikolog. Kalau yang fungsional boleh ke psikolog. Kalau yang non fungsional boleh ke dokter. Langsung bisa konsultasi apa yang harus dikejar
perkembangannya, misalnya nih 24 bulan atau 2 tahun belum bisa mengucapkan 5 kata nih. Harusnya kan udah bisa ya. Yeah. Nah, untuk mengejar ketertinggalan itu berarti harus mundur ya. Dia kan perkembangannya mundur ya berarti. Berarti apa yang harus dilakukan agar mengejar itu tuh harus dikonsultasikan dengan psikolog. Nah, yang paling penting agar bisa mengejar adalah penuhi stimulasi anak itu yang belum distimulus. Termasuk yang stimulus sensor motorik tadi itu ya? Yang belum distimulasikan segera. Nah, kalau bingung segera ke psikolog. Iya. Siap. Nah, ini nanti sebelum kita sambung kepada sesi Q&A atau tanya jawab, ini kita kayaknya perlu ngincipi dulu ini, Mbak. Sponsor kita pada sore hari ini. Apa nih? Ada minuman ini salah satu menu andalan dari Seafood 88. Oke. Namanya ini Teh 88. Katanya sih ini khas Solo, Mbak. Boleh dicoba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seger Mbak ya. Apalagi udah banyak ngomong, agak kering kan ini. Agak kering, langsung bisa ini ya. Sama ini Adem juga. Ya. Ini sponsor kita. Silakan dicoba. Namanya Aroy Bakery. Cooking with love. Beef lasagna. Beef lasagna. Ini sudah bersertifikat halal juga loh ini. Sudah bersertifikat MUI. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Gimana rasanya, Mbak? Enak banget. Enak ya? Approve katanya Mbak Naila. Oke, Mas Dimas. Mas Dimas tadi kan ngomong ini ya, tanyanya tentang cara mengobatinya ya. Betul. Nah, ada cara mencegahnya nih, Mas. Oke. Apa itu, Mbak? Ya, cara mencegahnya. Pertama, sedari lahir, kita harus punya mindset bahwa anak itu belajar. Bahkan di dalam kandungan anak itu belajar dari kita. Jadi, ketika kita punya mindset anak itu belajar dari kita, apapun yang kita ucapkan otomatis akan dipelajari oleh anak. Jadi sebagai orang tua, ajak anak belajar sedini mungkin sesuai usia perkembangannya. Belajar ini bukan berarti membaca buku. Bukan berarti langsung ngerjain tugas matematika ya, Sobat Seger. Tapi sesuai perkembangannya, usia perkembangannya. Kalau anak usia masih 0 sampai 3 bulan ya ajak ngoceh terus, ngomong terus, walaupun anaknya nggak ngerti maksudnya, tetap aja harus diajak bicara. Kadang kan ada orang tua ya yang bertengkar di depan anaknya, terus bilang, "Alah masih kecil nggak ngerti." Salah ya, Sobat Seger. Anak-anak itu mengerti, anak-anak itu merekam. Merekam apa yang ada di sekelilingnya ya. Kosakatanya itu akan terekam, begitu. Oke. Mbak, kembali lagi sama obrolan sebelumnya ya, cara mengatasi speech delay pada anak. Itu kan tadi dijelaskan kalau anak itu harus diajak ngobrol, komunikasi. Nah, komunikasi yang seperti apa sih yang kira-kira itu gampang untuk dimengerti anak biar dia juga terangsang untuk belajar bicara? Nah, iya benar ini. Ini pertanyaan yang bagus banget, Mas. Karena kadang kita kalau ngajarin anak bicara gitu, kita sebenarnya nggak nyadar ngajak ngobrol aja ngalir. Padahal kalau kita ngajarin suatu kata sama anak itu harus jelas. Misalnya nih, kita ngajarin kata makan. Jangan hanya cuma makan. Jangan gitu ya. Jadi kayak mulutnya nutup gitu, jangan seperti itu ya. Makan gitu. Jadi anak nggak tahu, nggak belajar gitu. Kalau makan itu ya makan gitu. Jadi harus jelas emaknya gimana, kannya kayak gimana, pronunciation-nya, pengucapannya harus jelas ya. Jadi anak tahu, oh gerakan makan itu mulutnya mangapnya seperti ini, lidahnya seperti ini, gitu. Jadi dan syaratnya adalah anak harus memperhatikan kita, fokus ke kita. Gitu. Oke. Selanjutnya Mbak, ini kita masuk ke sesi tanya jawab bersama Sobat Seger ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kanalnya kami, ada Facebook, Instagram, dan juga ke email Mas Jo. Banyak juga ya Sobat Segernya ya. Lumayan, alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama, ini dari sahabat Royhan. Apakah benar speech delay dapat diatasi dengan pijatan di telinga, dan apakah anak speech delay ini bisa diterapi? Seperti itu.
Nah, Mas Royhan terima kasih ya sudah bertanya. Ini juga harus kita luruskan di kalangan masyarakat kita. Sebenarnya belum ada bukti ilmiahnya sih tentang pijatan telinga bisa mengatasi speech delay. Yang harus diatasi dari speech delay itu sebenarnya kan penyebabnya. Penyebabnya tadi ada banyak ya. Yeah. Kalau pendengaran ya ke dokter THT. Kalau misalnya ada gangguan di mulutnya itu ya ke dokter anak ataupun gangguan yang penyebab fungsionalnya. Masalah stimulasi, pola asuh, berarti harus dibenerin pola asuhnya, stimulasinya, atau minta bantuan ke psikolog. Psikolog, benar. Jadi kan nggak apa ya, kalau misalnya gangguannya karena kita pola asuhnya salah, tiba-tiba dipijet gitu kan, jadi nggak nyambung, gitu. benar. Oh, harus tahu dulu penyebabnya apa gitu kan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini dari Sobat NN. Saya sering bertengkar dengan suami dan saya juga mencoba untuk tidak bertengkar di depan anak. Anak saya sekarang usia 3 tahun dan mengalami keterlambatan bicara. Hanya bisa beberapa kata saja. Apabila dia mendengar suara gelas jatuh, suara benturan itu anak saya ketakutan seperti trauma. Nah, itu apakah termasuk speech delay? Dan kalau termasuk speech delay, mohon saran dan juga masukannya supaya bisa lancar berbicara. Oke, dia 3 tahun tapi ngomongnya baru beberapa kata ya. Nah, harusnya 3 tahun tuh harus ratusan kata ya. Sudah harusnya bisa komunikasi lah ya. Komunikasi, membuat satu kalimat harusnya sudah bisa. Nah, kalau dikatakan speech delay atau enggak, itu kalau melihat perkembangan anak bisa jadi speech delay. Tetapi penyebabnya apa itu kan banyak. Benar. Mungkin kalau ibunya tadi sering ngasih gadget bisa jadi penyebabnya. Kalau ibunya sering berteriak ya. Oh, berteriak, marah-marah. Itu bisa dievaluasi juga berteriaknya waktu anaknya ngomong nggak. Takutnya nanti ketika anaknya mau ngomong ada teriakan, anaknya jadi takut untuk ngomong gitu. Akhirnya dia trauma gitu ya. Bisa jadi. Jadi dievaluasi semuanya, stimulusnya udah diberikan semuanya kah? Terus secara pendengaran udah oke kah? Dan lain sebagainya itu harus diperiksa. Makanya dari itu penanganan speech delay ini nggak cukup di satu profesional aja. Boleh ke psikolog juga dan juga ke dokter anak. Jadi bisa tahu persis nih mana penyebabnya gitu. Jadi nggak asal mendiagnosa sendiri, Mas. Karena memang penyebabnya banyak gitu ya. Jadi harus benar-benar dikonsultasikan. Selanjutnya, nah ini nyambung nih dari pertanyaan sebelumnya dari Ibu Sinta. Cara mengatasi trauma pada anak itu agar tidak mudah dendam seperti apa? Nah, ini saya sangat memahami. Menjadi orang tua itu pasti sulit ya, Mas ya. Apalagi ibu harus muda. Ekstra sabar lah. Rumah tangga baru pasti banyak kesalahan yang kita lakukan gitu ya, sampai menyebabkan anak mungkin menurut mbaknya itu trauma gitu ya. Tetapi harus ada pola pikir yang perlu dirubah. Kalau tadi mbaknya gimana caranya agar anak tidak mudah dendam dan trauma. Bagaimananya agar anak tidak mudah dendam. Jadi pola pikirnya harus dibalik. Bagaimana agar kita sebagai orang tua mengasuh anak dengan baik, agar anaknya tidak mudah dendam. Gitu. Jadi fokusnya ke diri kita sebagai orang tua. Karena kita yang ngasuh gitu ya. Bukan ke anaknya. Gitu. Seringkali kan orang tua, gimana nih Mbak, anak saya biar nggak nakal. Tunggu dulu. Kita sebagai orang tua sudah menerapkan pola asuh yang baik dan benar apa belum? Jadi memang harus nggak boleh berhenti belajar sih sebagai orang tua. Mindsetnya harus diganti seperti itu. Kita sebagai orang tua, kita harus belajar. Jadi jangan mewariskan trauma kepada anak kita. Soalnya trauma itu dapat diwariskan, Mas. Oh gitu ya? Dari orang tua ke anak bisa ya? Jika diwariskan, anaknya trauma, kemudian ke bawahnya lagi bisa juga. Kita harus putus mata rantai itu dari sekarang. Caranya apa? Kita harus sadar dan kita berbenah diri, belajar. Pola asuhnya harus benar itu tadi ya. Jadi bukan anaknya ini yang udah sakit gimana caranya sembuh, tapi gimana agar kita tidak menyakiti anak gitu. Agar pola asuhnya benar gitu ya, parentingnya harus benar. Masuk. Pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Selanjutnya adalah dari Zen. Pola asuh yang tepat apa bisa membantu untuk memperlancar bicara? Termasuk juga mungkin
tips dan trik pola asuh yang benar seperti apa sih biar anak nggak terkena speech delay? Pola asuh yang tepat itu seperti apa sih sebelumnya ya? Pola asuh yang tepat adalah yang bisa memfasilitasi anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai usianya. Sesuai usianya, harus digarisbawahi itu ya? Sesuai usianya. Jangan anak kecil umur 2 tahun suruh mengerti perasaan kita. Belum usianya belum waktunya itu. Belum waktunya. Jadi harus distimulasi setiap aspek perkembangan sesuai usianya. Stimulasi bicaranya, motoriknya, visual integrasinya, sosialnya itu harus distimulasi dengan tepat. Itu namanya pola asuh yang baik. Terus pola asuh yang baik harus gimana juga? Kita posisikan diri sebagai anak dulu deh. Kita kalau dibilangin dibentak-bentak marah nggak? Kalau Mas dibilangin atasan terus dibentak? Oh, marah. Karena hati ya? Iya, sakit hati. Begitu juga dengan anak Sama. kita. Jadi jangan lakukan hal yang kita sendiri nggak mau digituin ke anak kita. Nah, ketika pola asuh itu udah baik, insya Allah anaknya berkembang dengan baik pula. Ketika berkembang dengan baik, maka lancar pula bicaranya. Gitu. Nah, ini terima kasih Mbak Naila sudah memberikan wawasan dan juga insight kepada Sobat Seger semua dalam rangka mencegah dan juga mengatasi speech delay pada anak. Nah, mungkin sebelum ditutup barangkali Mbak Naila ada tips buat Sobat Seger semua, mungkin papa muda, mama muda di luar sana yang mungkin punya anak kecil lagi masa tumbuh kembang, biar nggak terkena speech delay, dikasih tips seperti apa sih Mbak yang benar? Oke, terima kasih. Mungkin ini nggak hanya untuk yang punya anak ya. Bagi yang belum menikah pun ini wajib sih mengetahui tentang speech delay ini. Karena nantinya kan kita akan menikah dan yang memilih menikah. Kita sebagai orang tua itu nggak ada sekolahnya, ya kan? Nggak ada sekolah yang namanya jadi orang tua. Maka jadi orang tua harus terbuka untuk belajar. Itu yang paling penting. Terbuka untuk belajar dan menerima kesalahan yang kita lakukan untuk belajar lagi. Dan bagaimana agar anak kita nggak speech delay? Pertama ya, ajak ngobrol terus dengan baik ya, fokus ke anak, ngomongnya yang fokus, yang jelas pengucapannya, dan stimulasi semua aspek perkembangan anak itu tadi. Itu sih Mas. Siap, terima kasih Mbak Naila sudah memberikan wawasan yang sangat luar biasa buat Sobat Seger semua. Terima kasih juga untuk segenap Sobat Seger yang sudah menyaksikan podcast sore hari ini. Kita ketemu lagi di podcast Mas Jo selanjutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu kita. Ya. Salam Seger Waras. Dadah. Salam Seger Waras. 1, 2, 3. Salam Seger Waras. Dadah. Terima kasih kepada Sobat Seger yang sudah menyaksikan. Nantikan episode kami selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.